Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas irigasi B akan menyajikan dan melakukan survei di salah satu bendungan yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu Bendungan Wonorejo dan juga Bendung Gerak Waruturi yang ada di Kabupaten Kediri. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya nama saya Muhammad Lukman Ainul Yakin, NRP 5012-2011028. Lalu saya perkenalkan, nama saya Vitalo Kafi, NRP 5012-201-056. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ali Mubarak, NRP akhir 123. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kalubaba dengan NRP akhir 134. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ran Ahmad Didatakan dengan NRP 5012-2011170. Bendungan Wonorejo adalah bendungan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Proyek Bendungan Serbaguna Wonorejo adalah salah satu proyek dalam rangka pengembangan wilayah Sungai Kalingerowo yang merupakan anak dari Sungai Brantas. Adapun manfaatnya antara lain, yang pertama menambah penyediaan air baku untuk kota Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Yang kedua, pembangkit listrik sebesar 6,02 MW. Yang ketiga, pengendalian banjir untuk daerah Tulungagung sehingga genangan seluas 1.470 hektar dapat teratasi. Yang keempat, pengembangan perikanan darat dan pariwisata. Dan yang kelima, pengairan untuk irigasi. Tipe bendungan dari Bendungan Wonorejo adalah timbunan batu dengan inti tanah, dengan elevasi puncak 188 meter, tinggi maksimumnya 100 meter, panjang puncaknya 545 meter, dan volume timbunannya 6.050.000 meter kubik. Reservoir adalah tempat penyimpanan atau penampungan air. Pada Bendungan Wonorejo memiliki daerah aliran 126,3 km persegi dengan debit rata-rata tahunan 8,1 meter kubik per detik atau 255 juta meter kubik per tahun. Luas reservoir pada Bendungan Wonorejo yaitu 3,85 km persegi pada muka air tinggi. Elevasi muka air tinggi pada Bendungan Wonorejo pada elevasi 183 meter. Dan elevasi muka air rendah pada Bendungan Wonorejo yaitu pada elevasi 141 meter. Elevasi muka air rata-rata untuk pembangkit listrik pada elevasi 173 meter. Elevasi muka air minimum untuk pembangkit listrik pada elevasi 153 meter. Elevasi muka air banjir pada elevasi 185 meter. Reservoir pada Bendungan Wonorejo memiliki kapasitas kotor sebesar 122 juta meter kubik dengan kapasitas efektif 106 juta meter kubik. Berikut ini adalah mercu dari Bendungan Wonorejo. Mercu yang digunakan adalah mercu tetap dengan tipe atau bentuk OG tanpa pintu. Debit dari banjir desain yang digunakan adalah 1.410 meter kubik per detik. Kapasitas dari mercu ini sendiri adalah 540 meter kubik per detik. Mercu ini memiliki tinggi 95 meter yang menempatkan puncaknya di elevasi 183 meter. Panjang dari mercu ini sendiri adalah 110 meter dengan lebar dari mercu yang bervariasi yaitu dari 8 sampai 16 meter. Selanjutnya kita akan beralih ke kolam olah. Lalu setelah air tumpah pada spillway, air diteruskan menuju bangunan peredam energi atau bisa disebut kolam olah dari spillway. Kolam olah ini memiliki penampang berbentuk persegi panjang. Air dari kolam olah akan diteruskan menuju bangunan terjun untuk membuang kelebihan air pada bendungan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol serta menjaga volume serta ketinggian air di bendungan. Bendung Gerak Waruturi ini berlokasi di Desa Gambeng, Kecamatan Gambengrejo, Kabupaten Kediri. Pembangunan Bendung Gerak Waruturi ini dimulai pada tahun 1988
selesai hingga tahun 1991 dan diresmikan pada tahun 1992. Tujuan awal pembangunan bendung ini yaitu untuk irigasi. Selain untuk irigasi, Bendung Gerak Waruturi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Panorama Sungai Brantas dan pepohonan yang rindang dan asri di Bendung Gerak Waruturi ini sehingga cocok digunakan sebagai tempat pariwisata. Bendung Gerak Waruturi memiliki lebar sekitar 160 meter. Pada bendungan ini terdapat 9 pintu dengan lebar pintu sekitar 13 meter. Selain itu, juga terdapat 4 pintu untuk flushing atau penggelontoran sedimen di Bendung Gerak Waruturi agar sedimen tersebut tidak memasuki saluran untuk menyiram sawah. Setelah air melewati bendung dan tumpah, maka akan diteruskan ke kolam olah. Kolam olah adalah saluran yang berfungsi meredam energi dan diharapkan harus dapat meredam secara efisien di dalam air, sehingga dasar sungai di sebelah hilir tidak akan tergerus terlalu dalam atau rusak berat, sehingga usaha renovasinya akan berada di luar estimasi pemeliharaan biasa.